Ya, kita lanjutkan. Ini adalah video yang kedua. Yang pertama kita sudah membahas dasar-dasarnya dari klasifikasi ya. Jadi pengertian dasar klasifikasi, di mana ada kelas, di mana kelas itu sudah ditentukan terlebih dahulu, dan kelas itu juga biasanya ada namanya karena udah jelas kelasnya, misalkan positif atau negatif untuk COVID-19, dan itu maksudnya positif atau negatif itu sudah ada definisinya, udah ada pengertiannya. Jadi berbeda dengan nanti akan kita pelajari juga di kesempatan berikutnya tentang clustering ya. Jadi akan kita pelajari juga tentang clustering ya. Clustering, atau kalau di bahasa Indonesia kadang kita terjemahkan dengan klasterisasi, di mana di klasterisasi ini nanti ada kelompok-kelompok juga yang kita tidak tahu namanya dan belum ditentukan. Jadi untuk klasifikasi ini udah ditentukan dulu apa saja dan ada namanya. Kemudian kita mempunyai himpunan atribut yang di sini dinyatakan dengan kolom-kolom ya, di mana himpunan atribut itu merupakan ciri, atribut atau ciri atau variabel yang merupakan variabel independen. Kemudian di sini adalah variabel yang, kalau kelas itu variabel yang dependen karena ditentukan dari atribut-atributnya. Tetapi atribut di sini kalau misalnya untuk menyatakan dengan pasti 100% bahwa dia kelasnya positif atau negatif COVID, dia harus ada hasil dari swab test 1, hasil dari swab test 2, artinya hasil dari laboratorium gitu. Nah, kalau di data mining termasuk di klasifikasi ini, nah ini atribut-atributnya itu tidak ada yang seperti itu. Jadi tidak bisa menjadi ciri yang memang dia merupakan atribut yang bisa menentukan 100% benarnya untuk positif atau negatif. Iya. Kemudian perlu disampaikan, ditambahkan di sini. Tadi juga sudah di video pertama secara sekilas dikatakan bahwa orang yang mempunyai gejala riwayat dan lain-lain, jadi mempunyai himpunan atribut yang sama pun ya, orang satu dan orang dua dan mungkin orang yang lain sama persis, ada nanti setelah di tes di laboratorium ada yang positif, ada yang negatif. Artinya datanya sendiri tidak bisa ya, biasanya seperti itu, datanya sendiri tidak 100% akurasinya ya. Tidak 100% akurasinya. Jadi di bawah 100% ya. Di bawah 100% akurasinya. Ya. Karena ada yang sama, orang yang sama, atributnya sama persis, ciri-cirinya sama persis, tapi ada yang positif, ada yang negatif ya. Oleh karena itu di algoritma data mining juga tentunya tidak bisa 100% karena datanya sendiri tidak 100% ya. Datanya sendiri tidak 100%. Nah, kemudian sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa di klasifikasi itu adalah merupakan supervised learning yang terbimbing ya. Supervised itu artinya ada terbimbing. Nah, yang membimbing itu adalah data training ya. Kemudian berikutnya ya akan kami sampaikan contoh satunya lagi yang spam, untuk lebih memperjelas pengertian dasar. Kalau tadi contohnya adalah positif dan negatif COVID, ini adalah contohnya spam email filtering. Spam email filtering. Kalau spam email filtering ini datanya itu berupa data teks, utamanya adalah data teksnya. Meskipun ada data yang lainnya seperti misalnya apakah dia mempunyai attachment atau tidak, tapi yang utamanya di sini adalah data isi dari email itu sendiri yang berupa teks bahasa manusia.
Ya. Jadi kita mempunyai kelas ya. Misalkan kelasnya ada 2. Kelas yang pertama adalah yang spam. Kemudian yang kelas 2 itu yang non spam. Apa yang disebut dengan spam dan yang non spam ya, ada kesepakatan meskipun tidak 100% bahwa spam itu adalah yang seperti apa, yang non spam itu adalah yang artinya yang seperti apa kita tahu. Ya. Tetapi meskipun dengan sudah ada saling pengertian seperti itu bahwa spam itu ada seperti apa, yang non spam itu seperti apa. Misalkan ada email di sini, ada email dan seterusnya. Ini ada email. Ini ada orang ya, orang yang nanti mau melabelin apakah spam atau tidak. Ini orang 1 misalkan dengan orang 2 itu tidak biasanya di kasus seperti untuk bahasa manusia ya, di permasalahan bahasa manusia seperti spam, email filtering dan lain-lain, ini tidak 100% sepakat ya. Jadi kesepakatannya ya antar labeler itu biasanya tidak 100%. Biasanya lebih kecil dari 100%. Artinya ada yang mengatakan setelah membaca email ini, orang pertama mengatakan bahwa ini spam. Orang kedua menyatakan bahwa ini bukan spam. Ya, seperti itu. Jadi biasanya kurang dari 100% kesepakatan untuk mengatakan bahwa data-data di training yang akan kita gunakan untuk proses klasifikasi itu kesepakatannya biasanya kurang dari 100%. Mengapa kurang dari 100%? Karena datanya itu sendiri. Misalkan ada email yang memang samar-samar atau artinya dia antara spam dan bukan spam ya. Jadi datanya itu sendiri memang misalkan ada yang di perbatasan dalam tanda petik apakah dia spam atau tidak spam ya. Ya seperti itu ya. Kemudian akan kita lihat ya dari referensi, kita mempunyai 2 referensi utama termasuk untuk klasifikasi ini. Yang pertama adalah buku Introduction to Data Mining ya. Introduction to Data Mining. Yang pertama Introduction to Data Mining, terutama yang edisi 2. Nanti akan kita lihat untuk konsep dasar klasifikasi itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah buku yang kedua itu adalah Data Mining Concept and Technique ya. Data Mining Concept and Technique ya. Oke, kita lihat di buku pertama dulu, yang ini lebih sedikit penjelasannya ya. Jadi klasifikasi definisinya adalah ada sekumpulan record ya. Ada sekumpulan record, yang record itu adalah data training atau training set, himpunan training, himpunan latih ya. Di mana setiap recordnya itu dikarakteristikan, mempunyai karakteristik, mempunyai sepasang. Ada tabel, ada sepasang, ada X dan ada Y-nya. Ya, ada X dan Y. Di mana X ini adalah himpunan. Ya, ini ditulisnya pakai X yang bold. X-nya artinya itu himpunan. Ya, himpunan atribut. Ya. Himpunan atribut dan ada kelasnya, kelas labelnya. Y itu adalah kelas label, kadang disebut label, disebut kelas gitu ya. Kalau lengkapnya adalah kelas label ya. Jadi X ini adalah himpunan atribut atau nama lainnya prediktor atau variabel yang independen ya. Independen itu maksudnya tidak tergantung dari yang lain, terutama
dari kelasnya ya, kemudian atau disebut juga input. Kemudian yang kedua, Y itu adalah disebut kelas atau response atau tadi kelas label atau adalah dependent variable karena dependent tergantung dari atribut-atributnya atau disebut dengan output ya. Kemudian tasknya, pekerjaannya ya, prosesnya itu adalah menghasilkan ya, atau learning ya, belajar menghasilkan model yang memetakan ya atribut set himpunan atribut X tadi ke kelasnya yang sudah didefinisikan ya. Jadi kelasnya itu sudah didefinisikan, ada kelas positif COVID, kelas negatif COVID. Ya kalau kita gambarkan bisa dengan tabel seperti ini ya. Jadi di sini ada tadi ini adalah X ya, himpunan X ini adalah X-nya, kemudian ini adalah Y. Jadi ini setiap record mempunyai pasangan X himpunan dan Y-nya apa, X-nya, Y-nya apa, dan seterusnya ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada pasangan-pasangan itu, pasangan-pasangan himpunan atribut dan kelasnya. Kemudian tadi dikatakan bagaimana menghasilkan model. Nah, ini contoh dari klasifikasi ya. Contoh dari task klasifikasi. Di sini ada misalkan mengkategorisasikan email ya, mengkategorisasikan email menjadi spam atau non spam, di mana ini Y-nya, kelas labelnya Y ini adalah spam non spam, kemudian himpunan atributnya yang himpunan X, himpunan atribut ini adalah fitur-fitur atau ciri-ciri yang diekstrak dari message emailnya, baik itu subjeknya ataupun isinya ya. Kemudian contoh yang kedua misalkan mengidentifikasi sel tumor, kemudian ada pasangan X dan Y-nya, di mana X-nya itu adalah fitur-fitur atau ciri-ciri yang diekstrak dari X-ray atau MRI ya. Jadi dari foto ronsen atau foto MRI ini adalah X-nya himpunannya, di mana ada fitur-fitur dari X-ray atau MRI itu ada macam-macam, misalkan dari sisi apa, ada misalkan bagian-bagian bulatan yang gelapnya dan lain-lain dan macam-macam ya. Kemudian Y-nya yaitu kelas labelnya, apakah sel tumornya itu apakah ganas atau jinak ya. Kemudian contoh yang lain adalah membuat katalog galaksi-galaksi ya, benda-benda langit, dikatalogkan bahwa ini misalkan nanti ada beberapa kelasnya, di mana di sini X-nya himpunan atributnya itu adalah fitur-fitur yang diekstrak dari gambar-gambar dari teleskop ya, gambar-gambar dari teleskop. Kemudian kelas labelnya apakah termasuk, tadi kan dikatalogkan, dikelompok-kelompokkan, dikelas-kelaskan galaksi-galaksi, apakah galaksi itu termasuk yang kelompok elliptical atau spiral atau irregular shape galaksi, atau yang ini, ada 3 ini ya. Kemudian pendekatan secara umum untuk membangun model ya, ya. Jadi di sini tadi ada training set, di mana training set itu ada pasangan himpunan atribut dan kelasnya ya, himpunan atribut dan kelasnya. Ini ada himpunan atributnya, ini ada himpunan atribut 1, atribut 2, atribut 3, kelasnya.
Ini atribut 1, atribut 2, 3 kelasnya. Jadi masing-masing record ini tadi kalau di sini istilahnya dikatakan record atau transaction di sini kasus ini record 1, record 2 dan seterusnya. Jadi ada 2. Ada sepasang tadi. Oke, kemudian ini adalah data trainingnya itu adalah pasangan itu yang memapkan antara himpunan atribut ke kelas, himpunan atribut ke kelas, himpunan atribut ke kelas dan seterusnya. Kemudian ada proses membangun model, ya model klasifikasi. Di mana model klasifikasi itu nanti akan kita pelajari ada macam-macam bentuknya, ada berupa pohon, berupa aturan atau rule, atau berupa neural network, atau yang lain. Ya, ini proses membangunnya. Ini kita sebut proses secara umum itu adalah induksi. Ya, induksi. Jadi induksi itu adalah dari data-data ini, data-data instance atau observasi, katakanlah seperti itu. Kalau secara umum induksi itu maksudnya adalah membuat generalisasi. Jadi model itu adalah generalisasi dari dari data. Jadi data-data yang banyak di sini yang mungkin jumlahnya ada ribuan atau ratusan ribu dan seterusnya. Ini contohnya cuma 10, tapi ini contoh penyederhanaan saja. Digeneralisasi menjadi model, itu adalah proses induksi, itu proses menghasilkan, memproduksi model, learn untuk menghasilkan model menggunakan algoritma learning. Ya, nanti kita pelajari ya, ada algoritma learning, ada pohon dan seterusnya itu tadi. Kemudian setelah dihasilkan model yang merupakan bentuk generalisasi dari data training, itu kemudian modelnya digunakan untuk misalkan tadi memprediksi. Oleh karena itu kalau di sebuah eksperimen menggunakan data uji, ya, di eksperimen menggunakan data uji, di mana ini masih sama seperti data training, test set itu ada pasangan himpunan atribut dan kelasnya, tetapi kelasnya masih tanda tanya, belum tahu. Oleh karena itu mau diprediksi tanda tanya itu ternyata apakah yes atau no, yes atau no, yes atau no dan seterusnya. Ya seperti itu ya. Jadi ada nanti dikatakan juga apa yang disebut dengan unseen atau unseen data atau unseen record yang sebelumnya belum pernah dilihat, ya. Biasanya misalnya belum pernah dilihat. Kenapa belum pernah dilihat? Karena misalkan kita waktu proses pengujian itu misalkan menggunakan data katakanlah misalkan untuk yang realnya katakanlah kita menggunakan data sampai bulan September 2020. Ya, 2020. Nah, kemudian kita nanti digunakan benerannya, diproduksinya di kasus realnya untuk bulan Oktober 2020 dan seterusnya, di mana 2020 dan seterusnya kan belum. Sekarang kita kan masih September, ya, misalkan seperti itu contoh realnya. Ya, kemudian nanti kita akan melihat teknik-teknik algoritma klasifikasi. Nanti ada macam-macam, nanti akan kita pelajari yang ada di sini, termasuk juga apakah itu dasarnya, apakah disebut dengan yang disebut dengan ensemble, yaitu ensemble itu adalah gabungan, ya, nanti bagaimana proses menggabungkan. Ini salah satu contohnya kalau di proses training, proses induksi dihasilkan sebuah model yang modelnya itu berbentuknya pohon, atau lebih lengkapnya pohon keputusan, decision tree. Ya, saya kira dari buku yang pertama adalah seperti itu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya insya Allah untuk buku yang satunya lagi.